Kembali lagi di channel Joko Listrik. Seperti yang kita tahu, SCC mempunyai 3 terminal. Terminal panel surya, terminal baterai, dan terminal beban. Masalahnya banyak yang nanya, beban itu dihubungkan kemana sih? Dihubungkan langsung ke SCC pada terminal beban atau langsung dihubungkan ke baterai? Nah, kali ini kita akan bahas kedua cara tersebut, yang mana yang paling baik dan mana yang salah. Sebelum beban ada yang namanya inverter, mengubah tegangan 12 volt DC menjadi 220 volt AC sehingga sesuai dengan tegangan kerja peralatan listrik di rumah kita. Jadi, inverter butuh tegangan input sebesar 12 volt DC ya teman-teman. Nah, tegangan 12 volt DC ini bisa keluar dari dua cara. Yang pertama, 12 volt DC bisa keluar dari terminal beban yang ada di SCC. Yang kedua, 12 volt DC bisa dihasilkan dari baterai. Jadi logikanya inverter bisa dihubungkan ke SCC langsung atau ke baterai langsung gitu ya. Tapi itu salah. Ada dari kedua cara ini yang tidak bisa kita gunakan pada sistem PLTS. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, beban dan inverter langsung dihubungkan ke SCC. Misalkan tegangan sistem 12 volt, inverternya 1000 watt, efisiensi inverternya sekitar 90%. SCC misalkan 30 ampere dengan beban sebesar 1000 watt. Yang pertama yang perlu kita cari itu arus DC yang ditarik oleh inverter. Rumusnya seperti ini. IDC sama dengan daya AC 1000 watt dibagi tegangan baterai 12 volt dikali efisiensi 90% atau 0,9. Arus DC-nya sebesar 92,6 ampere atau jika dibulatkan menjadi 93 ampere. Selanjutnya kita cari kapasitas load pada SCC-nya. Jadi terminal load SCC membutuhkan 20-30 ampere. Nah, jika inverter menarik 93 ampere, maka 3 kali lipat melebihi batas aman SCC-nya. Nah, ini pertanda bagus atau enggak sih? Kita bahas lebih dalam. Karena kita menghubungkan jalur beban dan inverter ke SCC-nya langsung, jadi ada resistansi internal SCC-nya. Dan itu lumayan besar, karena banyak perangkat elektronik di dalam SCC. Misalkan resistansi internalnya sebesar 0,05 ohm. Karena banyaknya resistansi, jadi ada daya yang terbuang menjadi panas. Daya yang terbuang sebesar 432,45 watt. Nah, daya ini yang berubah menjadi panas. Lalu ada yang namanya drop tegangan. Drop tegangan ini dihasilkan dari perkalian arus yang ditarik oleh inverter dikali dengan resistansi internal SCC. Maka tegangan dropnya 4,65 volt. Jadi inverter menerima tegangan cuma 7,35 volt. Nah, ini jauh dari tegangan 12 volt yang dibutuhkan inverter. Akibatnya apa? Akibatnya under voltage. Inverter pasti mati tiba-tiba. Bukan hanya itu, SCC juga akan panas berlebihan. Inverter sering mati tiba-tiba karena panas, kabelnya bisa meleleh dan proteksi under voltage pada SCC tidak sempat bekerja karena tegangannya terlalu rendah. Jadi kedengarannya cara ini kurang bagus ya teman-teman. Nah, kita bandingkan dengan cara kedua. Karena tidak dihubungkan ke SCC langsung, dihubungkan ke baterai, maka resistansi jalurnya hanya di kabel aja. Jadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Misalkan 0,01 ohm. Karena resistansinya cuma di kabel, maka tegangan dropnya juga kecil, 0,93 volt. Karena tegangan drop kecil, maka tegangan yang diterima inverter juga lebih besar, 11,07 volt, mendekati 12 volt. Jadi inverter masih aman, tidak trip dan efisiensinya masih tinggi. Jadi ini cara yang terbaik dalam memasang beban dan inverter ke SCC dan baterai ya teman-teman. Lalu untuk apa sih terminal beban pada SCC itu jika kita tidak gunakan? Nah, terminal beban pada SCC dikhususkan untuk beban DC kecil, misalkan lampu DC, kipas DC dan lain-lain. Jadi udah jelas ya teman-teman. Cara kedua adalah cara yang terbaik jika kita terapkan di sistem PLTS. Dan jangan menghubungkan inverter langsung ke SCC-nya, bisa bahaya. Oke, itu aja penjelasan kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, tinggal komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.